Abdullah dan Ahmad. Dan yang ketiga adalah Al-Mahdi. Dan beliau akan menjadi orang yang pertama yang beriman. Jadi dalam konteks, jadi dalam konteks perwasiatan tersebut, nama-nama yang Nabi Muhammad katakan sebagai penerusnya dimulai dengan Imam Ali, bukan Abu Bakar ya. Imam Ali, lalu Imam Hasan, sampai ke-12 imam selesai, Imam Al-Mahdi lah yang terakhir. Nah, untuk kedudukan 12 Mahdi, Nabi baru meninggalkan 3 nama saja. Ahmad, Abdullah, dan Al-Mahdi. Ini juga Ahlul Bait. Namun, beliau ini tidak ada garis keturunan darah daripada Imam Ahmad Al-Hasan. Ia putranya, tapi putra daripada keturunan Ahlul Bait, keturunan ruh. Oke? Jadi keturunan Ahlul Bait bukan merujuk kepada keturunan darah. Kenapa? Karena Imam Ali juga dikatakan Ahlul Bait, tapi tidak mempunyai keturunan darah daripada Rasulullah. Bahkan Salman Al-Farisi dari negeri Parsi dikatakan Ahlul Bait, tapi bukan daripada keturunan Rasulullah. Sehingga kalau kamu katakan Ahmad Al-Hasan atau Abdullah saat ini adalah keturunan biologi, ya salah. Beliau keturunan daripada Ahlul Bait. Nah, beliaulah yang mengklaim namanya di dalam wasiat Rasulullah yang 3 nama tersebut, yang Abdullah. Dan nama ini tidak boleh ada pengklaim yang palsu. Kenapa? Jika ada pengklaim yang palsu, maka akan langsung dihilangkan kehidupannya. Jelas? Selama ribuan tahun tidak ada yang mengklaim dalam wasiat tersebut kecuali Abdullah sendiri. Oke? Nah, saya bertanya lagi kepada kamu, siapa penerus Rasulullah? Jangan kemana-mana ya. Siapa penerus Rasulullah setelah kewafatannya? Hadisnya yang mengenai Abu Bakar, Umar, dan Utsman, selain daripada Imam Ali sebagai penerusnya. Karena kamu mengatakan nih, bahwasanya Abu Bakar lah penerusnya, bukan Imam Ali. Boleh berikan datanya? Di mana hadis yang mengatakan Abu Bakar lah penerus Rasulullah? Silakan. Sebentar, saya nambahi. Sebelum ke Ghazali, saya itu butuh referensi dari Kitun, itu referensi hadis sama seperti Ghazali yang tadi bacakan, plus dengan pembacaan Arabnya, karena saya awam gak tahu itu terjemah Arab itu benar atau tidak. Kalau Ghazali kan tadi konkret jelas gitu, pembacaan perkataannya itu sesuai dengan yang diartikan. Nah, pengambilan referensi yang diambil oleh Kitun itu kan jelas-jelasnya dari Google. Kalau Google yang menerjemahkannya itu kan siapa gak tahu. Bukan Jadi Google. Oh, tadi bacanya Google jelas itu. Sebentar ya Google, Bang ya, Arif jadi- ya. Nah. Sebentar, tenang dulu. Ghazali fokus ya kepada temanya, yaitu Ya. siapa penerus Rasulullah? Adakah Abu Bakar, Umar, dan Utsman? Coba berikan narasi hadisnya jika ada. Silakan ya. Oke, Wah, ini lari teman-teman. nggak bisa baca Siap. Arab. Gak apa-apa, santai. Nih, teman-teman perhatikan. Itu kenapa sih yang ngomen-ngomen tentang hadis jenggot? Emang jenggot wajib ya dalam Islam? Perhatikan teman-teman. Di sini pertama ya, sebelum saya menjelaskan tentang hadis itu ya, hadis tentang pengganti Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, dan selanjutnya ya. Teman-teman perhatikan di sini. Tadi si Kitu nanya, di mana itu ulama Syiah yang mendoifkan riwayat itu? Perhatikan di sini. Itu di dalam kitab Al-Ghaibahnya At-Tusi nih. Kitabul Ghaibah li Syekh At-Tusi. Syekhut Taifah. Kitabul Ghaibah li At-Tusi. Katakan siapa? At-Tusi. Perhatikan di sini. Gimana dia mengatakan di dalam halaman 150. Nah, Ya Ali, innahu sayakunu ba'di isna asyara imaman wa man ba'dahum isna asyara mahdiyan. Fa anta ya Ali, saya tahu apa yang ingin Anda bacakan gitu. Fa anta ya Ali, bahkan saya bisa mendatangkan pakai bahasa Arabnya. Awalul isnai asyara imaman sammakallahu ta'ala fi samaihi.
Ali al-Murtada wa Amir al-Mu'minin was-Siddiq al-Akbar wal Faruq al-A'zam wal Ma'mun wal Mahdi. Fala tasihhu hadhihi al-asma' li hadin ghairika. Maka gak sah nama-nama ini kecuali selain daripada mereka. Nah, pertanyaan saya Kitun ya. Belum pertanyaan. Di sini di hadisul wasiyah yang dikatakan oleh ulama Syiah, wa yara ulama Syiah anna hadhihi riwayah sanaduha dhaif. Sanadnya dhaif kata ulama Syiah. Kenapa? Selain dhaif ternyata Imam yang ke-12, Imam Mahdi yang ke-12 gak punya anak, namun disebutkan oleh At-Tusi punya anak 3. Waqat tamasaka Ahmad Hasan Ra'isu Jama'ati Ansarin Mahdi. Dia mengaku-ngaku sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi bahwa Ahmad Al-Hasan kemudian Abdullah Hashim itu cuma mengaku-ngaku, saya loh keturunannya Mahdi, padahal gak ada riwayat itu. Andai pun ada yang disebutkan oleh At-Tusi, itu riwayatnya dhaif. Oke? Riwayatnya dhaif. Siapa yang mengatakan? Ulama Syiah sendiri. Itu hadis yang mana yang dijelaskan? Hadis yang ini. Lihat, di sini dia memberikan footnote. Nih, footnote-nya nomor 1. Rawa Asy-Syaikh At-Tusi fi kitabih Al-Ghaibah hadisul wasiyah anin Nabi nomor 1. Perhatikan di sini. Syekh At-Tusi Al-Ghaibah yang wafat 1411 Hijriah di halaman 150-151. Jadi sudah terbantahkan tentang pendapat ulama Syiah 12 Imam Mahdi, 12 Imam, 12 Mahdi dan 12 anak. Kemudian di mana riwayat tentang penerus daripada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman bisa diperhatikan di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Di sini beliau meriwayatkan sebuah hadis. Haddatsana Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah As-Saffar wa Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Al-Adil bi Baghdad qala sana Ibrahim bin Ismail As-Suyuti sana Yahya bin Abdul Hamid sana Abi an Sufyan bin Sa'id wa Mas'ar bin Kaddam an Abdul Malik an Umair an Rabi' bin Harash an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktadu billadzina min ba'di. Siapa yang diperhatikan? Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah orang-orang setelahku. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Jedwar. Selamat datang di kebenaran. Itu hadis nomor berapa? Hah? Hadis Ini nomor di berapa? hadis nomor 4452 di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Jelas. Jadi kalau Anda meminta Sebentar. Mustadrak. sebentar, waktu saya. Anda mau apa? Itu Ini bukan waktu 6 saya. kutub Anda diam. Santai. Gak usah kepanasan. Mustadrak bukan 6 kutub Gitun waktunya Ghazali Gitun. Ini waktu Gitun. saya, Anda Ya diam. benar. Silakan. Gak usah Gitun, kepanasan, kamu itu jangan santai. berbicara hadis. Coba hadis doib itu apa pengertiannya? Hadis Hasan, hadis Sahih. Coba kamu itu pelajari dulu tentang hadis doib, apa pengertiannya. Jangan berbicara panjang. Sudah, santai. Kitun gak usah menangis, santai saja ya. Di Al-Mustadrak nomor 4452 tentang khalifah pengganti Nabi. Kemudian tentang Ghaibah At-Tusi itu bahkan ulama Syiah yang mengatakan ini doif. Bukan saya. Makanya dilanjutkan di sini teman-teman, perhatikan ya. I'timadu Ahmad Al-Hasan ala hadal hadis. Ahmad Al-Hasan ini ya, ketuanya si Kitun itu berpegangan pada ini, kata ulama Syiah. Idda'a Ahmad Al-Hasan wastina dan ala hadhihi riwayah annahu ba'da wafatil Imamil Mahdi. Setelah wafatnya Imam Mahdi, sayati isna asyara mahdiyan, akan ada 12 imam, akan ada 12 Mahdi. Huwa awwaluhum. Nah, Ahmad Al-Hasan ini yang pertama, betul kan gitu? Yang pertama, yang kedua baru Abdullah Hashim, yang ketiga belum lahir kan? Yang namanya Mahdi itu belum lahir kan, makanya belum dikasih nama. Summa bina'an ala kalimati ibnihi fi riwayah idda'a annahu ibnul Imam Al-Mahdi. Nah, di situ coba perhatikan di sini ya, di riwayatnya si At-Tusi yang tadi. Ini. Nih lihat. Riwayatnya At-Tusi tentang tiga orang penerusnya Mahdi. Fadhalika isna asyara imaman, maka itulah ini ya disebutkan 12 nama imam-imam. Summa yakunu min ba'dihi isna asyara mahdiyan, akan ada 12 Mahdi. Fa idza hadaratul wafa, ketika Mahdi ke-12 wafat, fal yusallimha ila ibnihi, kepada anaknya. Jadi suruh kasih ke anaknya Mahdi yang ke-12.
awalul muqarrabin lahu salasa usami, punya 3 nama. Ismun ka ismi, seperti namanya Nabi Muhammad. Siapa afwan. Ismun ka ismi, wa ismu abi, dan nama ayahku yaitu Abdullah ya, yang kemudian nanti dikenal sebagai Abdul Hashim. Wa huwa Abdullah wa Ahmad. Wal ismu salis, nama yang ketiga adalah Al-Mahdi, huwa awal mu'minin. Lah, di riwayat di At-Tusi di Al-Ghaibah disebutkan anak ila ibnihi, kepada anaknya. Kok bisa-bisa kemudian tadi siapa Kitun mengatakan, oh enggak ada pernyataan anak di situ. Mohon maaf bang, tadi yang mengatakan di room sebelumnya, gak ada di situ mengatakan anak. Padahal di sini di riwayatnya ila ibnihi, kepada anaknya. Jadi Mahdi ke-12 punya 3 anak, namanya Ahmad Al-Hasan, kemudian Abdullah Hashim, kemudian yang ketiga adalah bernama Al-Mahdi. Padahal teman-teman, Ahmad Al-Hasan sama Abdullah Hashim itu 2 orang yang memiliki keturunan berbeda dan lahirnya sama berjauhan. Abdullah Hashim lahirnya di Mesir, Ahmad Al-Hasan saya gak tahu lahirnya di mana. Intinya adalah 2 orang yang berbeda. Kok bisa 2 orang yang berbeda kemudian menjadi anak yang menjadi keturunan satu daripada Mahdi ke-12? Kan kocak. Gitu. Jadi sudah terbantah secara sanad oleh ulama Syiah dikatakan dhaif. Kedua, terbantah secara fakta. Faktanya Mahdi ke-12 gak punya anak. Jadi Ahmad Al-Hasan sama Abdullah Hashim mengklaim sendiri. Terbukti kalau seumpama kemudian yang ketiga, andai kata kita katakan punya anak, maka anaknya itu harus anak biologis nih, kata siapa Al-Ghaibahnya Tusi, harus anak biologis. Sedangkan Ahmad Al-Hasan dengan Abdullah Hashim bukanlah anak bukan saudara biologis, bahkan bukan sepupu, namun orang lain. Gimana caranya mereka dikatakan sebagai keturunan atau penerus daripada Mahdi ke-12 sedangkan mereka bukan saudaraan? Jedwar. Kalau Bang Ghazali bisa baca kitab kosongan seperti Ghazali. Kalau bisa mondok ya. Hadir. Bang Ghazali, ini ada pertanyaan yang bagus ini Bang. Untuk Bang Ghazali, Imam Mahdi menurut Sunni dari nasab siapa? Ini ada pertanyaan. Sebentar dulu, Sayyidina, oke? Biar Bentar, ini nanggapin dulu, Bang. Ini keren pertanyaannya nih. Imam Mahdi menurut Sunni dari nasab siapa? Ini ada pertanyaan, Mbak. Kalau Imam Mahdi dari Sunni itu mereka keturunan Nabi, namun kita gak bisa memastikan. Itu min asrorillah, sirun min asrorillah. Itu di antara rahasia Allah. Oke, baik. Papa, dia tuh jadi bersangka-sangka Imam Mahdinya karena tidak pasti. Oke, baik. Mungkin saya akan menjawab tadi ya soal masa Abu Bakar sih sebagai penerus Rasulullah. Harus kan, jelas ya. Tidak make sense. Oke, baik. Tadi kita lihat dalam dia mengutip daripada Mustadrak Al-Hakim yang jelas-jelas itu sudah diberikan label oleh para ulama terdahulu sebagai bukan bagian daripada sahih karena banyak yang diada-adakan di dalam selain daripada 6 kutubus sitah. Siapa aja itu? Yaitu pertama, harusnya kamu mengutip hadis yang mengatakan Abu Bakar sebagai penerusnya, entah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai atau Ibnu Majah. Dan kamu menyebutnya di dalam Mustadrak Al-Hakim. Ini bertentangan, sangat bertentangan. Oke, lanjut. Tentang daripada kegaiban Imam Al-Mahdi, ini tertulis hadis tentang kegaiban di Syekh Hatusi halaman 163. Oke, Kamal Al-Din bab 45 hadis pertama. Imam Musa Al-Kazim alaihissalam berkata, apabila anak yang kelima daripada keturunan imam ketujuh, yakni Imam Mahdi gaib, boleh dibesarkan host, dipelihara agama kamu. Janganlah ada sesiapa yang mengeluarkan kamu daripada sesungguhnya bagi pemilik urusan ini, Al-Mahdi, ada 2 kegaiban, sehingga mereka yang dahulu beriman kepadanya akan berpaling. Ia hanyalah satu ujian daripada Allah untuk menguji hambanya. Oke, jadi jelas bahwasanya Imam Al-Mahdi itu mengalami kegaiban
Sehingga beliau tidak mempunyai anak daripada biologi, melainkan anak daripada ruh, yaitu Ahlul Bait, yaitu Ahmad Al-Hasan. Namanya seperti namaku, Ahmad, namanya seperti nama bapakku, Abdullah, dan Al-Mahdi. Jelas? Jadi kalau kamu katakan penerus setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar, lantas kenapa orang terdahulu sudah menulis nama-namanya di dinding Masjid Nabawi, dimulai dengan Imam Ali, lalu Imam Hasan, Imam Husain, Zainal Abidin, Muhammad Bakir, Ja'far As-Shadiq, sampai kepada Imam Al-Mahdi, yaitu imam yang ke-12. Berarti salah dong. Ngapain Rasulullah mengabadikan nama-nama ini di dinding Masjid Nabawi? Oke? Coba berikan validitas kamu yang mengatakan penerus Rasulullah itu adalah Abu Bakar selain daripada Imam Ali. Bahkan dalam beberapa kutipan Rasulullah juga telah menegaskan di 3 bulan sebelum kewafatannya, yaitu hadis Ghadir Khum. Oke? Ali maula wa kuntum maula. Siapa yang menjadi maulaku, Ali juga adalah maulaku. Itu sudah jelas. Aliyun maula. Ini terdapat di riwayat Ahmad 961, Tirmizi 37, 13, dan juga Sunan Ibnu Majah 121. Di mana beliau berkata, Baginda mengangkat tangan Imam Ali di hadapan seluruh kaum muslim. Bukankah aku lebih layak terhadap orang-orang beriman? Mereka menjawab, iya benar, wahai Rasulullah. Lalu 10 sahabat membenarkan, selamat wahai Imam Ali, engkau adalah penerus setelah Rasulullah dari kalangan wanita dan juga pria. Oke, bukan Abu Bakar yang dilantik. Oke, nah ini yang menjadikan problemnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menutupi kebenaran adanya penerus Imam Ali sebagai kewafatan Rasulullah, dan mereka mengatakan Rasulullah tidak bisa baca dan tulis. Itu mereka sangat menutupi adanya penerus Rasulullah setelah kewafatannya, 12 orang imam dan 12 orang mahdi. Oke, coba kamu berikan secara spesifik lagi. Kamu belum mampu menjawab pertanyaan saya. Di mana Rasulullah mengangkat tangan Abu Bakar atau Umar seperti Imam Ali di Ghadir Khum? Ada nggak hadis yang mengatakan di 6 kutubus sitah tentunya ya, yang mengatakan bahwasanya Abu Bakarlah sebagai penerus Rasulullah? Oke, sementara kita tahu bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman itu tidak dilantik oleh Rasulullah. Mereka itu menggunakan demokrasi dalam menentukan siapa pemimpin setelah Rasulullah. Berikan narasi hadis yang mengatakan siapa penerus Rasulullah. Silakan. Oke. Perhatikan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan kalau seumpama ya, itu gak bisa diterima itu, dikarenakan itu jadi al-mustadrak. Al-mustadrak itu bukan 6 riwayat yang diterima. Saya tunjukkan dari Sahih Muslim. Emang agak repot gini teman-teman ya, orang-orang yang gini ini agak repot. Saya tunjukkan dari Sahih Muslim. Ya, itulah fungsinya kita belajar agama ya. Nih teman-teman perhatikan. Sebelum Bang Ghazali, Bang Saidina, aku titip room sama Bang dulu ya, aku mau mandi. Oke, siap. Dijaga, tenang aja. Oke. Tapi benar-benar Mas Suhada, ini Saidina moderator bukan? Jadi moderator dulu. Udah moderator. Ya, saya moderator. Intinya kalau ada yang naik kata-kata kasar, kick aja langsung ya, biar apa? Biar nggak angkat. Setuju. Ini Jason kok aneh kalau masuk. Nah, nih teman-teman perhatikan. Di dalam Sahihul Imam Abil Hasan Muslim, katakan karya Imam Muslim bin Hajjaj. Di dalam Sahih Muslim ya. Tadi kan Anda minta Sahih Muslim. Oke, kita bawa ke Sahih Muslim. Perhatikan di sini. Sana Abdul Aziz bin Anas qala lam yakhruj
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam salasan fakim tu shalah fadhahaba Abu Bakar yataqaddam faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilangkol ya. Jadi di sini menceritakan tentang bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengalami sakit parah. Nabi Muhammad ini udah sakit parah. Kemudian ketika itu para sahabat meminta agar Nabi Muhammad menjadi imam. Ternyata Nabi Muhammad gak kuat. Lalu siapa yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad? Diperhatikan di sini, pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah justru ini yang lebih kuat datanya timbang yang timbang yang hadis Ghadir-Hum tadi. Coba bawakan ke saya baiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Oh nanti. Ini ya. Hatta mata sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana ini Abu Bakar bin Abi Syaibah sana Husain bin Ali ilangkol faqala muru Abu Bakar falyusolli bin nas. Di sini Nabi Muhammad memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi penggantinya sebagai imam solat. Falyusolli bin nas. Faqalat Aisyah ya Rasulullah inna Abu Bakar rajulun raqiq mata yuqimu maqamaka la yastati wa yusolli bin nas. Faqala muru Abu Bakar. Ini padahal Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, jangan Nabi, jangan kepada Abu Bakar karena Abu Bakar itu laki-laki yang rokik, kata Sayyidah Aisyah. Tapi gimana jawaban Nabi Muhammad? Faqala muru Abu Bakar. Abu Bakar yang suruh jadi imam, falyusolli bin nas, dan kejadian itu berulang 3 kali. Nah inilah kemudian yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah sebagai dalil bahwasannya Abu Bakarlah penerus Nabi Muhammad. Dengan bukti apa? Dengan bukti Nabi Muhammad di akhir hayatnya menyerahkan pengganti sholat Nabi kepada Abu Bakar. Ini di mana? Di Sahih Muslim. Sekarang saya minta balik, datangkan kepada saya dari 6 kitab tadi, Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lain-lain, Kutubus Sittah, tentang riwayat ya, jangan Al-Ghaibah lagi. Anda mintanya Kutubus Sittah tadi. Kutubus Sittah dari 6 imam tadi yang menjelaskan tentang pembaiatan Sayyidina Ali waktu Ghadir-Hum. Pembaiatan Sayyidina Ali ya dari Kutubus Sittah. Datangkan kepada saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kitun belum menjawab tentang anak daripada Al-Mahdi. Padahal di situ jelas-jelas dia si At-Tusi mengatakan ila ibnihi. Yang mana anaknya ada 3. Kok bisa dikatakan oh ini ditakwil kalau kata teman-teman Taswaja ini ditakwil. Ditakwilnya ini kepada anak ruh maksudnya. Jadi anak yang sifatnya itu ruhani gitu. Jadi ada anak ruhani, ada anak jasmani gitu. Ini kan kocak teman-teman ya. Padahal di situ jelas-jelas mengatakan anak biologis gitu. Dan ternyata Kitun tidak bisa mendatangkan data bahwasannya 3 anak itu merupakan anak biologis daripada Al-Mahdi, Mahdi yang ke-12. Karena emang gak ada, data itu gak ada. Itu hanyalah buatan daripada Ahmadi. Bahkan yang mengatakan masalahnya teman-teman, yang mengatakan itu bukan saya, tapi ulama Syiah sendiri yang mengatakan. Di dalam hadisul wasiyah, ulama Syiah sendiri yang mengatakan. Ini, i'tibarul hadis do'ifun. Kemudian makanya di sini jelaskan ra'yu ulama Syiah. Yara ulama Syiah anna hadis al-wasiyah yata'arad ma'a riwayah al-masyhurah was-sahihah. Bahwa hadis Syiah, hadis tentang wasiah yang dari At-Tusi Al-Ghaibah itu bertentangan dengan riwayat yang sahih. Wa min haula'il ulama, siapa saja yang menentang hadis itu? Ada Al-Fadl bin Hasan At-Tabrasi. Beliau merupakan ulama Syiah di abad ke-5. Kemudian ada Al-Irbili, ahli hadis Syiah pada abad ke-7. Kemudian Al-Majlisi ulama Syiah lebih terkenal dari At-Tusi. Al-Majlisi di mana Al-Majlisi merupakan seorang muhaddis di abad ke-11. Kemudian ada Al-Amili, muhaddis pada abad ke-11 juga. Wa qala Tabrasi wal Irbili anna hadhihi riwayat tata'arad ma riwayat as-sahihah. Bahwasannya riwayat ini bertentangan dengan riwayat yang sahih allati taqulu bi annahu lam takun daulah ba'da daulatil Imam Al-Mahdi. Cetuar. Semua ulama Syiah
bertentangan dengan riwayatnya At-Tusi. Bahkan mereka sepakat mendoifkan hadis ini. Kitun, selamat datang di kebenaran. Itu fakta yang tak bisa terbantahkan. Ketika Anda mengutip ulama Syiah, jangan cuma mengutip At-Tusi. Karena nyatanya riwayat yang di At-Tusi ditentang oleh semua ulama Syiah. Makanya saya katakan, bawakan selain At-Tusi yang meriwayatkan hal itu. Dan Anda gak akan temukan sampai Anda metong. Sampai hari kiamat. Gak bakal Anda Sudah, Bang, temukan. Udah, Bang Kitun, ayo Kitun. Udah. Kitun, buat narasimu Kitun. Boleh bicara, Ustadz. Enggak, yang ini sebentar. Ini biar dialog ini kita clearkan dulu. Nanti untuk pertanyaan yang lain setelah dialog ini ya. Mohon maaf Bang ya. Benar. Tolong teman-teman di ini ya, di rekam layar, nanti dikirim ke grup Basmi, oke? Lanjut. Oke, baik ya. Pertama ya, teman-teman juga tahu ya yang di bawah ya. Siapa sih yang ditunjuk sebagai penerus Rasulullah? Saya tanya sesimpel itu loh. Bukan muter-muter jawabanmu. Coba teman-teman di bawah mengerti nggak? Paham nggak? Apa yang dijawab oleh Abang Ghazali itu imam sholat, bukan imam pemimpin. Ketik satu teman-teman, jika nggak ngerti dengan apa yang Ghazali katakan. Coba saya pengen tahu. Teman-teman tahu nggak sih tadi dia ngomong imam pemimpin atau imam sholat? Oke, kan? Tahu mereka bukan pemimpin ya, bahwasanya pemimpin itu adalah setelah Rasulullah, setelah kewafatan yang Rasulullah katakan. Nah, imam sholat banyak yang katakan seperti itu. Nah, lantas di manakah imam pemimpin setelah Rasulullah tersebut? Nah, ini terdapat di hadis Ghadir Khum Ghazali. Oke. Kutubus Di hadis Sittah ya. Ghadir Khum. Iya. Ini daripada Tirmizi. Tirmizi 3713. Oke. Ada juga Ahmad 961 1311, 641 90 950 952 dan juga Ibnu Majah 121. Oke. Di sini kalau kita lihat ya, di dalam Ghadir Khum ini mengatakan forever I'm his maula, then Ali is his maula. Dikatakan di sini. Ini di sunnah.com loh. Oke, 3713 yang mengatakan barang siapa aku maulanya maka Alilah maulaku. Jelas bahwasanya setelah Rasulullah, penerus setelah beliau itu Imam Ali. Imam Ali setelah Rasulullah. Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Sudahlah, jangan kamu menegakkan benang yang sudah basah. Saya hanya cukup siapa yang melantik Abu Bakar dan kamu tidak sanggup. Belum lagi saya tanyakan siapa yang melantik Umar. Belum lagi saya tanyakan siapa yang melantik Utsman. Siapa? Kita harus melihat Rasulullah lah yang berhak melantik. Makanya itu kalian menyembunyikan Ahlussunnah wal Jamaah wasiat yang Nabi Muhammad tinggalkan sebagai penerusnya dengan perkataan Nabi buta huruf. Emang kamu sengaja sekali untuk menyembunyikan perkataan Nabi dan juga penulisan Nabi yang Nabi Muhammad tinggalkan sebagai penerusnya dengan perkataan Nabi buta huruf. Dan kita ketahui bahwasanya di hadis Sahih Bukhari 2699 juga di sini Rasulullah mengatakan menulis. Oke? Dan juga di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua, di sini Nabi mengatakan membacakan kepada kaum yang buta huruf, membaca dan bisa menulis. Cobalah kamu jujur, siapa penerus setelah Rasulullah selain daripada Imam Ali? Siapa? Saya di sini tidak ingin membuat ngotot-ngotot ya, saya tidak. Namun pada akhirnya kita harus melihat data secara objektif. Kenapa Sayyidina? Gitu, gini, tadi yang kayaknya yang belum klimaks itu ya, terkait yang dinarasikan Bang Ghazali, yaitu terkait menunjukkan bahwa
Sayyidina Abu Bakar itu ditunjuk sebagai imam, ini ada nggak yang bisa dijelaskan terkait ini gitu loh? Biar enak, biar kita clear gitu loh. Iya, Ada tadi nggak? Ada tadi nggak? tadi Ghazali mengatakan itu imam sholat, bukan imam pemimpin. Ya, enggak, kalau kamu punya narasi yang bagus terkait dari riwayatmu itu munculkan biar sama tahu gitu loh, bisa diterima atau tidak gitu loh. Iya, tadi saya katakan ini di hadis Ghadir-Hum, di mana Rasulullah melantik Imam Ali sebagai pemimpinnya, bukan Abu Bakar. Ya, oke. Enggak. Di Ghadir-Hum ini terjadi sebelum wafatnya Rasulullah atau setelah wafatnya, itu loh dijelaskan. 3 Jangan bulan. hanya disampaikan gitu. Orang itu kan Iya. harus tahu riwayatnya gitu loh. Iya, Ghadir-Hum ini adalah asbabun nuzul juga kepada Al-Quran di Al-Maidah ayat ketiga, di mana Rasulullah mengatakan ya, telah aku sempurnakan pada hari ini Islam bagi agamamu. Nah, ini juga penyempurnaan Islam, asbabun nuzulnya itu terdapat pada saat pelantikan Imam Ali yang disaksikan 60-70 ribu manusia umat muslim pada saat itu. Dan ini haji terakhir Nabi Muhammad ya, haji wada. Oke, dan beberapa narasi mengatakan 100-150 ribu manusia. Sehingga Umar menemuinya setelah itu dan berkata, "Selamat wahai putra Abu Thalib, engkau telah menjadi pemimpin bagi setiap orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan." Jadi ini menandakan bahwasanya setelah Rasulullah wafat, seharusnya menjadi kepemimpinan yaitu Imam Ali, bukan Abu Bakar. Nah, tadi yang saya kerucutkan, di mana ada pelantikan daripada Nabi Muhammad yang melantik Abu Bakar sebagai pemimpin. Sebentar Bang. Nah, Bang Ghazali, sebentar loh. Nah, Sebentar, Ghazali betul. ini tidak mampu untuk hanya memberikan narasi kutipan Ya. hadis Enggak. yang mengatakan it's okay, itu hadis tentang pemimpin sholat, bukan pemimpin Ya, kepemimpinan. Beda loh. gini loh maksud saya, yang Kitun sampaikan ini, ada nggak riwayat pembanding selain yang disampaikan? Ada nggak pernyataan dari kalangan Sunni, kan gitu kan? Ini kan riwayat yang kamu bacakan sendiri. Jadi maksud saya, ada nggak hadis riwayat yang lain sebagai bukti atau memperkuat gitu, ada nggak gitu loh? Coba dijelaskan. Ada yang dari mana yang Ghadir-Humnya ini? Hadis Ghadir-Humnya ini? Iya, yang selain dari situ ada nggak dari imam siapa gitu? Ini Dari Ahlussunnah yang jelasnya jangan kayak gitu. Orang itu kan itu teksnya. Cuma keterangan, maksudnya kitabnya ada nggak gitu loh. Nih, Tirmizi 3713. Kamu boleh searching juga di sunnah.com. Lalu di dalam riwayat Ahmad 961 1311 641 dan juga Ibnu Majah 121. Boleh di SS silakan kalau mau cari. Oke. Gimana Bang Ghazali, bisa diterima ini Bang? Selesaikan dulu baru saya bantah. Oke. Iya. Karena ini penerus setelah Rasulullah. Ini loh narasi hadisnya. Ini satu-satunya. Dan jika memang kamu bersikukuh, ya nggak bakal ketemu. Kalau di antara kita nggak ada yang mau selesai atau udahan, ya nggak bakal bertemu. Gitu loh. Kalau kamu kekeh di Abu Bakar ya silahkan. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan Gitu. Abu Bakar. Ini ada pertanyaan. Hadis itu mutawatir atau tidak? Bawa ini. Keren ini. Ini didengar, Pak. Ini didengar oleh 60-70 orang, Pak. Ini Yang ini mendengar. 130 orang loh, bukan ini loh, 130 orang loh ini yang melihat. Bukan maksud saya di mana Nabi Muhammad melantik Ali bin Abi Thalib ini didengar oleh umat muslim sebanyak 60-70 ribu manusia. Beberapa riwayat mengatakan 100-150 ribu manusia umat muslim pada eranya. Kalau kamu katakan mutawatir ya jelas mutawatir. Bukan, di saat Ghadir-Hum itu ada para sahabat nggak? Jangan-jangan nggak ada. Ini loh, kamu lihat nih. Umar menemuinya setelah itu dan berkata, "Selamat wahai putra Abu Thalib, engkau telah menjadi pemimpin bagi setiap orang beriman." Oke? Jadi kalau kamu katakan
apakah hadisnya ini didengar oleh sahabat? Ya jelas terdengar. Toh 10 sahabat yang menjabat salam kepada Imam Ali ini ya kamu terima kasih ya kamu sudah pokoknya di applause lah, diberikan sebuah apresiasi kepada Imam Ali sebagai penerusnya gitu. Makanya kalau kamu katakan juga Islam saat ini telah sempurna, ya saya rasa tidak sempurna. Karena ayat yang berkenaan Al-Maidah ayat ketiga tersebut ya, Al-Maidah ayat ketiga, di mana Nabi Muhammad melantik Imam Ali sebagai penerusnya, tapi diambil alih atau dirampas oleh Abu Bakar Umar, menjadikan Islam tidak sempurna. Dan adanya Imam Al-Mahdi sebagai penyempurna kembali. Seperti itu, Abang Saidina. Ya maksudnya untuk Al-Mahdi ini dikelirkan dulu masalahnya tentang setelah Rasulullah ini, jangan bahas masalah Imam Mahdi. Ini yang kepemimpinan dulu. Ya, Pak Bang Saidina, ini kan kalau bahas ini diskusi antara Syiah dengan Sunni, bukan Ahmadi dengan Sunni ya. Kan titik poin di Ahmadi itu kan Bukan, 12 imam, Bang 12 Bang Mahdi Ghazali. sama 3 anak. Bang Ghazali, si Kitun ini bukan Syiah. Kasih tahu, bukan Syiah. Saya mengambil enggak, sebentar dulu ya. Saya mengambil seluruh kitab. Saya mengambil dan juga tidak menolak kalau Iya. Ahlussunnah kan hanya memegang kepada Al-Qur'an. Ini Kitun. Ya. Ini nanti jadi salah tangkap nih, ya kan? Nanti dikiranya Syiah. Kamu kan bukan orang Syiah, kamu kan Ahmadi. Iya, Kamu tepat. jangan ngaku-ngaku Syiah. Nanti Syiah lagi dibenturkan. Saya kan Iya, orang kayak netral nih. Gini, jadi disclaimer dulu Bang Kitun ini bukan Syiah ya. Jadi kalau yang pernyataan Bang Kitun tadi yang cukup mengkritik juga menurut aku Iya, Islam itu makanya. tidak sempurna. Nah, Islam itu tidak sempurna itu bukan pernyataan Syiah ya. Tolonglah ya. Itu Makanya pernyataan Bang untuk Kitun, ini, oke? saya kan Wahabi bang, Wahabi Ahror bang. Jadi saya ngikutin semua. Saya nggak peduli gitu loh. Mau Bang Suada, mau Bang Kitun, mau Bang Ghazali nggak ngurus saya. Yang penting saya mengenal. Cuma Oh, kamu kayak ini ya, Ibnu Syihab ya, betul ya? kok jangan Ibnu Syihab. Aku nggak ngurus siapa Ibnu Syihab. Oke, Yang penting bentar. Ini Bang Saidina, ini ada bapak-bapak yang tulisannya Arab mau katanya mau ngomong tuh. Apa Ibnu Tuh, Ahmad? yang Ibnu Ahmad. Iya, Dari tadi dia mau ngomong tuh. Ngomong apaan, Bang? Bang Ahmad. Diizinkan. Ayo, udah naik ini. Yang punya room udah datang nih. Ayo, lanjut. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf sebelumnya, saya baru menyimak. Begini, setahu saya ya Ustadz, yang namanya ranah diskusi itu harus merujuk pada kitab aslinya Ustadz. Ketika itu sebuah hadis diriwayatkan ke siapa, itu bisa dirujuk kepada kitab hadisnya, seperti itu. Ya, sepakat. Cocok. Sepakat. Ya, Lanjut. itu satu. Boleh dilanjutkan? Boleh, Lanjut. lanjut. Itu satu. Kemudian yang kedua, itu tadi baru namanya diskusi. Yang namanya diskusi memang seperti itu. Harus ada merujuk pada kitab aslinya, bukan pada hasil kesimpulan bukan. Itu bukan diskusi namanya. Iya, Itu betul. namanya Cocok. Lanjut. khutbah atau ceramah. Kemudian yang kedua, tadi Ketiga bang. diminta oleh Ketiga. belum Ustadz, saya baru kedua Oh, ini. belum. Iya, lanjut. Kemudian yang kedua, tentang tadi permintaan dari Ustadz Kitun yang meminta dari Kutubus Sittah, dari hadis yang berbunyi faktadu billadi min ba'di. Saudara kami Al-Ghazali, Ustadz Ghazali itu membawakan dari kitab Al-Mustadrak, kemudian tidak diterima. Kemudian saya baca, ternyata hadis itu tidak hanya dari kitab Al-Mustadraknya Imam Hakim, akan tetapi hadis itu banyak diriwayatkan oleh imam-imam ahlul hadis, baik dari kurun yang 200 hingga kurun zaman para muhaddisin yang masyhur, baik Kutubus Sittah atau buku Kutubus Sittah. Seperti itu. Saya bacakan ya Ustaz ya, kalau boleh saya teruskan Lanjut. caranya. Kalau Lanjut, enggak ya, terima kasih. Ini ya Ustaz ya, kitabnya Sunan At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi wa huwa Jami'us Shahih. Spotlight tuh, Pada gedein nomor gambarnya dia.
Ya. Jelas ya Ustadz ya. Sunan At-Tirmidzi ya, jelas kitabnya ya. Oke. Biar tidak ada pemerkosaan data atau gagal pemahaman di sini. Pada nomor hadis 3805 ya, dikatakan hadasana Mahmud bin Golan, hadasana Waqi, qala hadasana Sufyan dan seterusnya lah, panjang ya Ustaz, langsung pada poinnya. Qala, aduh baterai habis juga. Bentar Ustaz, ngecas Ustaz. Qala Ini kunna datang julusan kayak gitu inda nih, Nabi SAW. metafora. Faqala inilah adri ma qadru baqa'i fikum. Faqtadu billadhi min ba'di. Ya. Siapa billadhi min ba'di itu dilanjutkan fa'asaro ila Abi Bakrin. Yang hadis ini tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saudara kami. Faqtadu, maka ikutilah billadhi terhadap orang-orang min ba'di setelah Nabi Muhammad, setelahku Nabi Muhammad. Fa'asaro, maka isyarah min ba'di ini, billadhi min ba'di ini, fa'asaro memberikan isyarah ila Abi Bakrin terhadap Abu Bakar, wa Umar dan Sayyidina Umar, wahtadu bi hudal ammarah, dan seterusnya panjang. Itu di dalam di dalam Sunan At-Tirmidzi. Kemudian di dalam Sunan Ibnu Majah di jilid 1 ya Ustaz. Kalau tadi di jilid keempat Sunan At-Tirmidzi-nya Ustaz, lupa saya jilidnya. Ini jilid pertama. Pada nomor hadis 97 ya Ustaz. Jelas ya, 97 ya. Hadasana Ali bin Muhammad, qala hadasana Waqi, qala hadasana Muhammad bin Bashar, dan seterusnya sampai an Hudzaifah bin Yaman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah adri, lafadznya sama, inilah adri ma qadru baqai fikum, ya, faqtadu billadhi min ba'di, maka ikutilah terhadap orang-orang setelahku. Siapa itu? Fa'asaro, maka dan memberikan isyarah terhadap billadhi min ba'di ila Abi Bakrin wa Umar, terhadap Abu Bakar dan Umar. Mungkin ini sebagian kecil yang namanya diskusi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas diberikan kesempatannya. Wallahu a'lam. Syukran katsira, jazakumullah khair. Ya, Waalaikumsalam.